Oke, kembali lagi di jam kosong. Oke, hari ini kita lanjut di episode 2 nih teman-teman. Yang kemarin episode 1 kita udah perkenalan tentang poros pelajar itu apa, terus arah gerakannya mau kemana, terus nanti di dalam poros pelajar itu ada siapa aja. Nah, sekarang lanjut di episode kedua, kita kedatangan tamu spesial. Ada di samping saya, nanti biar perkenalan ya. Nah, hari ini kita akan mungkin sedikit membahas atau sharing gitu ya tentang daerah yang ada di sekitar kita gitu. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Boleh perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Siap, dari mana? Perkenalkan, nama saya Ashil Mustafa Gufron. Untuk alamat saya di daerah Laweyan, tepatnya di Kelurahan Pajang gitu. Oke, dari organisasi apa nih? Saya dari organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Surakarta. Oke. Tingkatan kota. Oke. Asli Laweyan ya tadi? Asli Oke. Laweyan. Berarti masih bisa dijangkau lah ya daerah sini. Ya, bisa lah. Kalau untuk muter-muter bisa lah. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih, Mataram, Kartasura ya? Ya. Oke. Ya, sesuai sama tempat tinggal nih. Tempat tinggalku itu di daerah Kartasura, di samping Keraton Kartasura. Dan jujur aja nih ya, aku termasuk bukan pendatang sih. Sempat tinggal di kota di Jabodetabek, tapi terus pindah ke Kartasura. Dan mungkin di sini kesempatan emas banget buat aku buat cari lebih tahu lagi tentang Kartasura gitu. Dan alhamdulillah banget di sini ada Mas siapa tadi? Ashil. Ashil. Yeah. Ada Mas Ashil, mungkin bisa ngasih informasi apa sih itu Kartasura dan mungkin sejarahnya bagaimana. Terus di situ juga ada Keraton Kartasura yang sekarang udah bukan enggak ya, kurang terawat ya mungkin karena udah dipindah ke Keraton Solo kalau nggak salah. Yeah. Ya, mungkin bisa dikasih sedikit-sedikit gitu tentang Kartasura gitu. Siap. Oke, bismillah ya. Kita bicara daerah Kartasura, mungkin tidak lepas yang namanya dulu ada satu kerajaan Islam Jawa besar, yaitu namanya Mataram Islam. Nah, mungkin ringkasnya Mataram Islam itu yang pertama mendirikan itu adalah namanya Ki Ageng Pemanahan. Nah, Ki Ageng Pemanahan itu kalau kita silsilah ke atas itu nanti sampai silsilahnya itu sampai dengan Prabu Brawijaya, itu Raja Majapahit yang terakhir. Oke, kita kembali lagi ke Ki Ageng Pemanahan. Menurut kalau ke bawah lagi, Ki Ageng Pemanahan itu anak dari Ki Ageng Genis. Nah, Ki Ageng Genis sendiri itu untuk makamnya beliau ada di Masjid Laweyan. Itu masjid pertama kali yang didirikan di Kota Surakarta. Nah, Ki Ageng Pemanahan ini beliau diberikan, kenapa beliau bisa mendirikan Mataram Islam? Karena saat itu posisi beliau itu menjadi patih dan penasehat dari Sultan Hadiwijaya. Dan satu ketika Ki Ageng Pemanahan ini bisa berhasil memenangkan sayembara yang dibuat oleh Sultan Hadiwijaya, yaitu untuk membunuh meringkus yaitu Adipati Haryo Penangsang yang ada di daerah Jepang Panolan itu. Akhirnya singkat cerita beliau dapat hadiah yaitu lemah atau tanah di mana wilayah itu dikatakan sebutannya dengan Lemah Mentaung dan posisinya itu ada di Kota Gede. Nah, tadi Ki Ageng Pemanahan punya anak namanya Pandeman Senopati. Pandeman Senopati ini beliau itu dulu yang bisa berhasil membunuh daripada Adipati Haryo Penangsang. Nah, akhirnya singkat cerita beliau dinaikkan jadi raja, atau orang keraton tuh kalau bilang tuh dijumenengke ya, atau dinaikkan tahta. Lalu silsilah ke bawah Pandeman Senopati dilanjutkan dengan Sultan Agung Hanyokroowati, atau yang lain bisa dikatakan Sultan Sedokrapyak, karena beliau tuh meninggalnya beliau itu ada di daerah Krapyak ya, makanya beliau dinamakan Sultan Sedokrapyak ya. Terus dilanjutkan lagi dengan anaknya namanya Sultan Agung Hanyokroowati itu yang naik tahta. Sebelum namanya naik tahta itu ada namanya beliau Raden Rangsang, Mas Rangsang. Di umur 7 tahun beliau dipondokkan. Namanya dulu bukan pondok pesantren ya kayak sekarang, namanya dulu itu padepokan. Nah, padepokan namanya padepokan Jejeran. Pengasuhnya itu yaitu Kiai Jejer itu. Setelah kisaran umur belasan mendengar
yaitu tadi ayahnya Sultan Agung Hanyokroowati itu meninggal. Akhirnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini atau Raden Mas Rangsa ini sebenarnya tidak mau dinaikkan tahta, karena beliau sudah bilang sama Kiai Jejer, yi bahasa Jawana ya lah, yi dalem niku kepingin dados kiai mawon, dados nopo namine bangsane. Kalau zaman dulu tuh orang bilang ulama itu kayak pendeta bahasanya gitu. Jadi ingin ahli agama saja, tidak mau jadi raja. Tapi gurunya itu Kiai Jejer ini rupanya ada satu rahasia yang tidak diomongkan sama Kiai Raden Mas Rangsang, yaitu dia diamanahkan oleh ayahnya Raden Sultan Agung Hanyokroowati. Rupanya ada surat yang dimana serat ini ditulis langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Di salah satu bab dijelaskan Sunan Kalijaga ini menuliskan satu surat di lembaran bilah-bilah kayu itu, dikatakan bahwasanya akan ada satu zaman di mana zaman itu akan dipimpin oleh pemimpin yang agung. Nah, makanya dari situ Sultan Agung Hanyokroowati ini mengikuti titah daripada surat itu, memondokkan anaknya itu. Lalu Kiai Jejer bilang gini, kalau kamu ini tidak mau ambil, ini akan menjadi satu ancaman besar untuk tanah Jawa besok ke depannya. Akhirnya karena kelelahan keikhlasan beliau, akhirnya beliau jumeneng jadi raja, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini juga jadi menarik di sini naiknya Sultan Agung Hanyokrokusumo ini, karena selang beberapa bulan rupanya kepemimpinan beliau ini sangat luar biasa. Sampai kalau kita kenal di Jawa sendiri, definisi umumnya itu kita bisa melihat secara umumnya yang ada itu ada kalender Jawa. Salah satu kalender Jawa ini pencetusnya juga beliau. Ada beberapa gending-gending juga yang yang dipopulerkan juga atau yang disusun sendiri oleh beliau. Makanya bisa dikatakan kita melihat di sejarah Mataram Islam itu adalah dia raja dan dia seorang ulama ulung, yaitu adalah Sunan Agung Hanyokrokusumo. Mungkin lebih ringkasnya seperti itu kita melihat dari Kartosuro gitu. Oke. Bentar. Ini yang buat mungkin aku kepo sih ya Mas. Kartosuro Solo itu kayaknya kenapa kok bisa kepecah gitu? Kan ada kan cerita mungkin kepecah. Aku kurang paham juga nih. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Kalau kepecahnya memang awal mula dari Kartosuro. Ya, dari Kartosuro. Memang saat itu Kartosuro tidak bisa mempertahankan kedudukannya lagi soalnya saat itu memang gencar-gencar baru ada geger, ya, pemberontakan di mana-mana. Geger pecinan bukan namanya. Nah, itu setelah itu. Oh, ya. Beda lagi berarti. Soalnya di situ banyak pemberontak juga, gitu. Akhirnya beliau memerintahkan saat itu ya, Sultan Amangkurat itu memerintahkan ada beberapa punggawa juga, yaitu tadi Raden Wijil salah satunya dan Tumenggung Hanggowongso ya, untuk mencari desa. Ada beberapa desa yang dijadikan satu objek untuk nanti pemindahan. Salah satu desa itu dari desa Solo, yang dimana di situ pemangkunya wilayah itu ada namanya Ki Gede Solo. Makamnya itu di dalam keraton juga. Akhirnya saat itu juga dipindahkan ke Solo, ya, pindahkan ke Solo untuk supaya keamanan dari kerajaan ini pun tetap terkendali gitu. Jadi setelah pindah dari Kartosuro ke Solo, nah di Solo ini pecahnya di sini. Nah, karena itu memang saat itu VOC itu memang pintar sekali ya. Memang orang luar kalau masuk ke dalam jadi pemecah belah di situ ya. Nah, jangan sampai ada orang ketiga gitu. Makanya saat itu VOC ini yang salah satu gara-gara pecahnya dari Keraton Surakarta, ada Mangkunegaran, ada Yogyakarta, ada apa lagi itu, Paku Alam, ya kan? Itu gara-gara salah satunya dari hasunah dari orang-orang VOC itu. Solo pecah dengan Jogja itu pecahnya dengan adanya perjanjian Giyanti. Posisinya tempatnya itu kalau kita ke daerah Taomangu ya, nanti ada, kalau kita lewat dari Bekonang kiri jalan, yaitu nanti ada persimpangan itu, ada jalan agak kayak Y ya kan, itu nanti ke arah ke timur, itu kiri jalan itu nanti ada beringin besar ya, ada di tembok itu, di situ dulu jadi saksi bisu perjanjian Giyanti. Solo dengan Keraton Kasunana dengan Mangkunegaran pecah itu dengan adanya perjanjian Salatiga. Nah, disitulah pergolakan terus terjadi gitu. Dulu pernah Solo jadi hak istimewa juga kayak Yogyakarta, tapi
apa namanya dua posisi Mangkunegaran dengan Kasunanan ini juga ini tidak mau kalah. Mangkunegaran ini juga ingin memiliki hak keistimewaannya sendiri, tidak mau dibawanya dari Kasunanan Surakarta, dan Kasunanan Surakarta juga tidak mau dibawahnya, juga wagu kan, tidak etis gitu loh. Masa seatas kepangeranan di atasnya seorang raja juga tidak patut. Nah jadi ringkasnya ya perpecahan itu gara-gara adanya Giyanti, terusan Solo dengan apa namanya Yogyakarta, dengan Mangkunegaran itu adanya Salatiga itu. Kalau Jogja mah aman-aman, makanya Jogja bisa jadi negara bisa daerah istimewa karena apa? Karena dari paku alam dengan Kesultanan itu satu klop, bisa katakanlah ya damai lah gitu. Jadi ya itulah, kita nggak bisa jadi istimewanya itu, tapi insya Allah di mana-mana kita tetap istimewa lah gitu. Oke. Berarti sekarang statusnya Keraton Kartasura itu bisa dibilang mati. Tapi kalau mati, kalau kita lihat secara kasat mata memang mati ya. Tapi memang kalau untuk apa namanya situs-situs di situ memang masih banyak. Memang wujud keraton di situ memang tidak ada, cuma tembok kan itu. Di dalamnya itu sekarang cuma ada yang paling apa namanya paling mencolok itu kan makam-makam ya. Di situ kan ada beberapa makam-makam selir-selir lah dari kerajaan Kasunanan Surakarta itu. Jadi untuk secara administrasi kekeraton di situ sudah mati lah gitu. Tapi untuk cagar budaya masih ada di situ. Ini sih yang pengen tahu sih, kan ada di sekitar itu ada yang namanya Gedong Obat, terus ada Gunung Kunci. Dulu sempat dengar sih, tapi nggak tahu sih ini benar apa enggak. Katanya Gedong Obat itu kayak semacam tempat gudang senjata atau apa gitu. Itu bener nggak sih? Terus ada juga yang bilang Gunung Kunci itu kan juga ada makam, terus katanya di atas makam tuh ada makam kudanya. Nah itu bener apa enggak? Terus dulu katanya di Gunung Kunci kayak jadi taman bermainnya orang-orang yang di keraton. Itu bener apa enggak sih Mas? Gini, kita kalau apa namanya tadi ngomong terkait hal itu ya, di sekitaran keraton tuh memang terkadang itu ada satu tempat yang dimana tempat itu jadikan katakanlah tempat bahasanya Jawa itu dadaan ya. Dalam artian dadaan itu kayak pemakaman kuda ataupun pemakaman dikatakan sebagai apa hewan-hewan peliharaannya dari keraton ya kan. Itu memang tidak akan dimakamkan jauh dari keraton. Contoh kalau di Solo sendiri ya, di Keraton Kasunanan Surakarta ini Kebu Kiai Slamet keturunannya ya. Kiai Slamet sendiri dan kebunya namanya Kiai Slamet kan itu tidak dimakamkan di jauh-jauh, dimakamkan di mana? Di daerah kandang tersebut ya. Kalau kita ngomong tempat itu lebihnya ke di daerah alun-alun selatan itu arah jalan ke utara, di daerah situ kandang, di situ pemakaman dari hewan peliharaannya. Nah tadi kalau jenengan ngomong di situ ada makam kuda ya, itu tidak akan lepas peliharaan dari Keraton Kasunanan itu. Makamnya kalau sudah meninggal ya, peliharaan ini tidak mungkin lepas jauh lah dari daerah pusat pemerintahan itu. Karena bagi keraton itu kalau sudah memiliki satu kelangenan, kalau orang Jawa bilang ya kan, atau kesukaan itu tidak bakalan lepas atau diapakan. Malah kadang sampai sekarang mungkin perspektif orang yang tidak paham malah dibuat yang tidak gitu. Tapi sebenarnya ya faktornya itu untuk lebih mencintai sesamanya gitu. Dari keraton seperti itu. Nah terus dulu juga sempat waktu SD sih flashback. Dulu rame banget yang namanya kan ada di Gunung Kunci tangga nih. Kalau naik sama turun tuh kalau kita ngitung beda. Nah itu ada penjelasannya nggak? Atau itu emang kayak cuman cerita karangan aja? Kalau yang saya ketahui ya, itu apa namanya kita naik terusan kita turun kadang beda. Itu kadang cuma apa ya? Apa ya bahasanya ya, perspektif kita sendiri lah gitu kan. Kenapa? Karena dari zaman dulu sudah diomongkan ya, oh ini dirimu nanti kalau naik kayak gini, oh nanti kalau turun kayak gini ya. Dari dulu udah kayak gitu. Contoh misal lah itu, kalau zaman dulu kan bilang kalau bulan ya kan, bulan itu kalau cuma separuh, wah itu dipangan buto itu ya toh, kan kayak gitu, semisalnya kayak gitu. Jadi itu apa namanya bisa dikatakan ya omongan-omongan orang tua di zaman dulu, terusan semakin kesini di bawah. Tapi sebenarnya itu sebenarnya ada hikmahnya sebenarnya.
Ya, contoh misal ya itu tadi kayak bulan itu kok rasa metu, kok ndak malah dicokot buto gitu, maksudnya apa? Biar anak-anak ndak keluar malam gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Terus pernah sih aku masuk ke Keraton Kartasura nih. Ada satu makam yang buat aku tertarik, itu Sedah Mirah kalau nggak salah. Sedah Mirah, nah, makamnya hijau. Iya, hijau dan dikasih apa sih namanya? Kain putih, kelambu, dan emang beda dari kuburan lain. Itu bisa diceritakan Sedah Mirah itu siapa? Sedah Mirah itu ya bisa dikatakan beliau itu juga selir. Selir dari keraton. Jadi raja itu enggak cuma istri utama memang satu, permaisuri satu. Tapi raja itu punya selir yang lain. Gitu. Ya, kayak bisa dikatakan juga apa ya, bahasa sekarang kalau kasarnya kayak apa ya? Punya yang kedua lah gitu kan. Itu. Jadi beliau salah satu dari mayoritas yang ada di makam di daerah Sedah Mirah dan sebagainya di dalam keraton itu, Kartasura itu semuanya kebanyakan di situ selir mayoritas. Jadi apa namanya, bukan keluarga apa ya, bukan keluarga inti lah katakannya. Kalau keluarga inti mah sudah dibawa ke Imogiri gitu. Kalau Mangkunegaran ke Giri Bangun atau sebagainya. Tapi kenapa kuburannya Sedah Mirah itu yang paling beda? Karena yang gini. Atau mungkin makam spesial, selir spesial atau apa gitu? Mungkin kalau perspektif kayak gitu bisa jadi. Soalnya gini, kalau di zaman keraton sendiri ya, orang itu makam bagus itu tergantung dari statusnya, ya. Dari status apa namanya, mungkin status jabatan atau status kasta, ya kan, itu beda. Kalau kita lihat ke makam-makamnya dari raja-raja ya di apa Imogiri yang di Kota Gede atau yang ada di mana Giri Bangun, ya kan, ke atas lagi ke makamnya siapa, Sambernyowo itu kan, atau Raden Mas itu kan, di situ beda-beda makam tergantung dari apa namanya statusnya itu gitu. Oke, berarti mungkin dulu Sedah Mirah itu punya status yang lebih tinggi gitu dari. Bisa jadilah. Gitu. Ini bisa jadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Berarti belum ada jawaban pasti. Nah, belum pasti itu lah. Saya masih simpang siur untuk hal itu. Sama ini sih Mas. Kemarin sempat ada info geger. Ada bagian keraton yang apa sih dijebol. Dan katanya itu ada yang bilang emang itu udah dibeli sebelumnya. Makanya dia ngerasa itu tanahnya dia. Jadi ya udah dijebol-jebol aja. Tapi ternyata kena konflik gitu sama pihak keraton atau warganya gitu. Mungkin kalau Mas tahu info lebih lanjut bisa di-share. Gini. Kalau kita ngomong di situ sudah dibeli, itu otomatis sebenarnya itu apa ya, bahasanya wagu. Iya, aku juga sempat kan, gitu. Wagunya gini, soalnya gini, dia sebelum beli, antara dia sebelum beli dengan adanya posisi batu di situ atau tembok di situ, itu duluan tembok di situ. Nah, otomatis berarti dia belinya tuh sebelum temboknya ada kan, otomatis kan kayak gitu, ya kan. Dan yang jadi pertanyaannya, ini berarti yang jadi permasalahan adalah kalau dia beli, lah dia beli ke siapa? Kan gitu. Karena apa? Hak cagar budaya, ya kan? Di situ kan sudah masuk cagar budaya nih, ya kan? Bener. Seluruh hal yang di situ, ya kan, yang termasuk cagar budaya itu tidak akan mungkin tidak masuk semua datanya itu dari apa namanya, dinas kebudayaan, ya kan? Semuanya sudah diacetkan semuanya, gitu. Jadi katakanlah lah, kita ngambil satu bata pun sebenarnya juga tidak etis, ya kan? Oh, kita butuh, umpamanya misal lah, kita rumah deket daerah situ nih, terus buat kolam, ya kan? Oh, kita buat kolam ini kurang nih bata nih. Wah, di situ kan bata juga udah lama-lama nih kan, nggak jarang apa, nggak dipakai lagi, gitu kan? Ngambil beberapa lah juga nggak apa-apa lah, gitu kan? Sebenarnya kan itu otomatis pikiran orang, tapi sebenarnya juga nggak etis. Berarti apa? Kesadaran kita akan adanya hal budaya di situ, adanya hal peninggalan daripada sejarahnya dulu, leluhur kita tidak bisa menghormati. Logikanya seperti itu. Jadi semisal kalau itu tadi apa namanya, gosipnya ada yang bilang wah udah dibeli, ya kan, udah hak milik. Hello, itu cagar budaya bro, ya kan? Itu udah dari dulu, sebelum orang itu ada, di situ sudah ada di situ, ya kan? Gitu kan? Jadi kalau bahasannya sudah dibeli, dan jadi pertanyaannya kan yang mengizinkan di situ, yang mengizinkan untuk pembongkaran itu loh.
Nah, di logikan juga tidak waras. Berarti apa? Memang kita apa ya? Mungkin dari pemerintah juga ataupun dari masyarakat juga memang perlu untuk hal pemahaman terkait pentingnya kita menjaga bangunan daripada leluhur-leluhur yang dulu. Soalnya apa? Kalau itu tergerus, katakanlah itu sudah terkikis, maka generasi yang ke depan itu mungkin tidak paham. Oh, kita bisa memeluk agama Islam dengan enak gimana toh? Oh, kita bisa apa namanya katakanlah punya nama besar daerah kita kayak gimana toh? Dulu apa sejarahnya, kalau tidak ada bukti kan mungkin orang zaman dulu orang zaman apa namanya masa depan mungkin bilang mau ngomong tok orang bukti ini kan gitu. Gitu sih. Jadi sampai sekarang tuh kabarnya gimana sih? Kalau kabar yang terakhir kami saya dengar itu memang masih apa ya, dari yang rusak itu ya, atau yang ngomong hak miliknya ya, itu masih ada urusan di Polresnya gitu. Oh, berarti belum selesai nih? Belum selesai. Berarti masih ditutup ya, itu sempat dikasih garis ditutup, polisi kan? Gitu. Saya lihat pas dikirimin sama teman-teman santri juga sama teman di sana juga kaget ya. Wah, iki jane yo masuk angin apa piye ta iki bongkar iki. Ngono. Oh, tembok-tembok apik-apik megahe koyo ngono bisa dijebol gitu kan gitu. Ya sih, tapi itu baru kena lapor setelah benar-benar dirubuh bersih, baru kena lapor. Kenapa nggak waktu proses penjebolan itu dilaporin, tapi kenapa udah bersih baru dilaporin gitu? Nah, itu sih memang perlu disayangkan ya. Makanya saya sendiri sama teman-teman yang lain terkait apa namanya hal kebudayaan atau hal tentang sejarah ya kan, memang saya ngomong ke teman-teman kalau jenengan kalian semua itu tidak suka tidak masalah, tapi satu, kita jangan mencemooh ataupun merusak cagar budaya yang ada di situ gitu. Oh, mau dibilang katakanlah oh di wilayah keraton ini kok pakai apa namanya pakai ini udah tidak masalah, itu memang adatnya mereka, kita cuma menghormati ya kan gitu. Jadi apalagi sampai merusak, nah itu fatal. Berarti apa? Pemikiran kita terkait kesadaran untuk memelihara peninggalan ya kan, yang itu bersifatnya itu konteksnya itu lebih ada sejarah nilainya ya kan. Kalau keraton mungkin tidak lepas dari ada sejarah Islam, itu pasti ya. Keraton Solo, Keraton Jogja pasti tidak mungkin lepas dari sejarah Islam ya. Jadi kalau sampai kita sampai merusak berarti ya kita kurang bersyukur lah, intinya gitu sih kalau saya. Oke Mas, setelah tadi Masnya udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi yang buat aku emes gitu. Ini sih yang buat aku kepo, kenapa Mas Ashil itu bisa wawasannya tuh seluas itu. Nah, itu dulu apa yang dilakuin gitu? Apa cuma belajar dari emang udah hobi dari SD tentang sejarah-sejarah, atau emang ada suatu keadaan atau kondisi yang mengharuskan untuk Mas Ashil hatam tentang sejarah gitu? Kalau saya gini, kesadaran saya dulu pernah apa namanya punya pemikiran gini, kalau sekarang saya tuh tidak melek ataupun saya tidak paham terkait hal-hal itu, ya dimana itu sebenarnya juga ada feedbacknya ke saya. Dalam artian gini Mbak, kalau seumpama dulu tidak ada orang-orang, katakanlah kita melihat dari sejarah Islam ya kan, mungkin Allah tidak menurunkan Rasulullah ini sampai apa namanya berjilid-jilid yang menyebarkan Islam terus ya kan, kita tidak merasakan Islam ya kan, terus ke Indonesia ya kan. Dulu sebelum ada apa namanya sebelum adanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dimana diperjuangkan oleh para ulama, para kiai ya kan, para habaib, terusan ada para tokoh-tokoh nasional ya kan. Kalau kita tidak melek, kita tidak menghargai jasa-jasa beliau, dalam artian kata itu kita literasinya terkait beliau tidak paham ya kan, kita sama aja apa ya, kalau bagi saya tuh hal itu sangat memalukan. Kenapa? Kita nempatin rumah yang dibangun oleh orang lain, tapi kita tidak salam di situ, kita tiba-tiba langsung pakai rumah itu. Kalau kita lihat secara kaca adab ya, kalau kita bahasa ke apa namanya merujuk ke kitab Ta'lim Muta'alim ya kan, di situ pembahasan adab dan sebagainya, di situ tidak beradab ya. Karena kita hidup di wilayah, pasti di situ ada pendahulu ya kan, yang bisa apa namanya membuat wilayah itu kondusif. Kayak Solo sendiri juga gitu, kayak negara kita juga gitu. Jadi menurut saya gini, saya bisa hidup enak kayak gini, pasti dulu ada yang pernah memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih depan, lebih jauh lagi, lebih enak gitu. Kalau saya logikanya simpelnya seperti itu sih gitu. Oke. Mungkin buat closing,
dari Mas Asil sendiri bisa mungkin kayak pelajar sekarang atau buat teman-teman yang lagi nonton ini itu ada pesan gitu buat teman-teman tentang mungkin harus melek sejarah atau apa gitu. Oke, sejarah itu mungkin segelintir orang ya, segelintir orang itu mungkin katakanlah sejarah itu apa sih? Ya kan, tidak perlu kita bicara sejarah, kita cukup memandang ke depan, kita fokus ke depan, udah itu selesai. Tapi sebenarnya sesuatu yang dipelajari dari sejarah ini bisa menjadi acuan motivasi kita untuk memperbaiki masa depan. Jadi jangan pernah dikira kita belajar sejarah, kita paham terkait itu, dikatakan wah orang kuno ini, orang tua ini, enggak. Ya kan, orang zaman dulu malah lebih canggih daripada orang zaman sekarang. Ya, zaman dulu itu buat jalan, buat bangunan itu pakai alat berat. Sekarang pakai alat berat pun kadang ngapunten masih rusak. Ya kan, kalau zaman dulu kita bisa melihat sendiri nih, ada Candi Borobudur, ya kan, terusan ada piramida. Loh, kita logika zaman dulu belum ada teknologi, belum ada keren kan gitu. Jadi bukan sejarah itu untuk dikatakan hal yang dilupakan, enggak, tapi apa, untuk acuan kita memperbaiki masa depan. Karena dari sejarah itu ada hikmah yang perlu kita ambil gitu. Jadi untuk generasi muda memang perlu membaca itu, walaupun sekelebat ataupun inti gitulah, paling simpel kita tahu daerah kita sendirilah, itu sudah bersyukur bagi saya gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman buat episode 2 hari ini. Kita sedikit bukan sedikit sih, banyak banget informasi yang bisa kita ambil tentang Kartasura dan sekitarnya gitu. Termasuk saya sendiri yang tinggal di samping Keraton Kartasura tapi belum tahu banyak mengenai Keraton Kartasura gitu. Jadi saya terima kasih banyak buat Mas Asil sudah menyempatkan waktunya hari ini buat sharing sama kita semua. Mungkin itu dulu dari kita. Silahkan teman-teman tunggu di episode selanjutnya, kita bakal ada kedatangan tamu yang lebih keren lagi ke depannya. Jangan lupa share, like, dan komen YouTube di bawah gitu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye!